Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku Adlan Yusar Umar, tempat kita mengobrol seru seputar dunia ekonomi, keuangan, dan pastinya itu perbankan syariah. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan relevan banget di zaman digital di zaman sekarang atau zaman digital sekarang ini. Topiknya adalah mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Kita akan membahas secara bersama-sama bagaimana infrastruktur digital bisa memperkuat sistem perbankan syariah, apa saja tantangannya, dan langkah apa yang bisa dilakukan supaya bank syariah makin efisien, modern, tapi tetap sesuai prinsip syariah. Jadi, pastikan kamu tonton video ini sampai habis, dikarenakan penjelasan atau pembahasan ini aku bahas bakal lengkap dan pokoknya tonton sampai habis ya. Oke, sekarang kita ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita perlu tahu dulu dan pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan infrastruktur perbankan syariah. Nah, secara sederhana, infrastruktur perbankan syariah itu mencakup segala sistem teknologi, jaringan, dan sumber daya yang mendukung berjalannya kegiatan perbankan. Mulai dari sistem core banking, data counter, keamanan siber, sampai layanan digital seperti mobile banking dan internet banking. Dalam konteks bank syariah, infrastruktur ini punya peran ganda, bukan cuma soal efisiensi dan kecepatan lainnya, tapi juga soal memastikan bahwa setiap transaksi tepat sesuai dengan prinsip syariah. Dan di era digital seperti yang sekarang ini, infrastruktur itu bukan lagi sekedar pelengkap, tapi sudah menjadi tulang punggung operasional dalam bank syariah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian poin pertama, yaitu transformasi digital dalam perbankan syariah. Teman-teman pasti udah sadar kan kalau pada dunia perkembangan sekarang itu dunia perbankan sekarang itu bergerak dengan sangat cepat dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat dibandingkan dengan era zaman dulu. Pada zaman dulu transaksi harus lewat konter di kantor cabang, dan sekarang semua bisa lewat genggaman tangan itu lewat aplikasi mobile banking. Nah, bagi bank syariah transformasi itu sangat penting dan ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu meningkatkan akses layanan ke masyarakat luas, terutama di daerah yang belum terjangkau cabang fisik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional karena proses jadi lebih cepat dan murah. Yang ketiga yaitu memperkuat daya saing dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu go digital. Ada juga contohnya seperti yang sekarang bank syariah yang sudah punya fitur digital onboarding, pembukaan rekening tanpa harus datang ke kantor. Bahkan investasi sukuk dan tabungan haji bisa dilakukan lewat aplikasi. Dan semua itu adalah hasil dari transformasi digital yang ditopang oleh infrastruktur yang kuat. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu infrastruktur teknologi dan fondasi utamanya. Sekarang kita bahas mengenai fondasinya. Ya baik, kita masuk ke bagian poin kedua, yaitu infrastruktur teknologi fondasi utama. Baik, kita masuk ke bagian poin kedua, yaitu infrastruktur teknologi fondasi utama. Sekarang
kita akan membahas yang jadi fondasinya infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi meliputi yang pertama yaitu core banking system atau pusat pengelolaan data transaksi nasabah. Yang kedua, data center atau cloud computing atau tempat penyimpanan dan pengolahan data yang aman dan efisien. Yang ketiga yaitu cyber security system, yaitu untuk melindungi dari ancaman kejahatan cyber. Yang keempat yaitu integrasi API atau Application Programming Interface, yaitu supaya sistem bank bisa terhubung dengan fintech, marketplace atau lembaga zakat digital. Tanpa sistem yang kokoh, layanan digital syariah bisa lambat. Seringkali juga ada error atau bahkan rawan kebocoran data. Jadi, optimalisasi infrastruktur beberapa memastikan bahwa semua elemen ini selaras, efisiensi, dan aman. Ada juga sebagai contoh yaitu Bank Syariah Indonesia atau biasa dikenal dengan BSI. Telah menginvestasikan besar-besaran di bidang teknologi informasi dan call system supaya layanannya bisa terus meningkat. Mereka bahkan sudah punya BSI Mobile yang mempermudah nasabah berzakat, sedekah, atau bayar infak langsung lewat aplikasi. Baik, yang poin ketiga yaitu sinergi antara teknologi dan prinsip syariah. Poin ketiga ini sangat menarik dikarenakan bagaimana kita harus tahu bagaimana menyinergikan teknologi digital dengan prinsip syariah. Kita juga tahu semua aktivitas di bank syariah harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip, yaitu halal, adil, dan transparan. Tantangannya adalah bagaimana teknologi bisa menerjemahkan prinsip itu ke dalam sistem digitalnya. Misalnya seperti smartphone connect berbasis blockchain bisa digunakan untuk mencatat akad muharabah secara otomatis dan transparan. Yang kedua, ada teknologi AI bisa membantu proses kredit scrolling nasabah dengan tetap mempertimbangkan aspek etika syariah. Yang ketiga itu sistem audit digital bisa memastikan tidak ada unsur riba dalam proses pembiayaan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa digitalisasi bukan hanya lawan syariah, tapi juga alat untuk mendukung mewujudkan sistem keuangan yang lebih transparan, adil, dan efisien. Baik, yang poin keempat yaitu tentang keamanan data dan kepercayaan nasabah. Berikut poin keempat ini kita akan membahas bagaimana keamanan data dan kepercayaan nasabah. Dalam dunia digital ini, kepercayaan adalah segala sesuatu yang sangat penting dikarenakan nasabah harus yakin bahwa data mereka aman, tidak disalahgunakan, dan semua transaksi berjalan sesuai aturan syariah. Karena itu, syariah harus menerapkan sistem keamanan berbasis seperti ekspresi dan autentikasi biometrik, dan mematuhi standar regulasi atau OJK dan DSM dan membangun edukasi digital awareness kepada nasabah agar mereka tahu cara bagaimana transaksi yang aman dan nyaman. Tanpa kepercayaan, sehebat apapun teknologi yang dipakai, nasabah tidak akan mau berpindah ke layanan digital. Baik, yang poin kelima yaitu kolaborasi antara bank syariah dan fintech. Nah, poin kelima ini kita akan membahas
kolaborasi antara bank syariah dan fintech. Di era digital di sekarang ini, bukan lagi soal kompetensi, tapi soal kolaborasi. Fintech syariah hadir dengan inovasi cepat, sementara bank syariah punya kepercayaan dan basis nasabah yang besar. Ketika keduanya bergandengan tangan, hasilnya bisa sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi nasabah. Contohnya yaitu seperti fintech bisa membantu bank syariah dalam layanan peer-to-peer lending berbasis akad syariah. Yang kedua yaitu integritas pembayaran zakat digital melalui aplikasi e-wallet. Yang ketiga yaitu kolaborasi dalam digital miskoneses untuk UMKM berbasis syariah. Jadi, kolaborasi ini adalah bentuk optimalisasi infrastruktur sosial dan teknologi sekaligus. Dan selanjutnya yaitu analisis kesiapan perbankan syariah menghadapi era digital. Sebelum optimalisasi dilakukan, perlu dianalisis sejauh mana kesiapan bank syariah saat ini dalam menghadapi transformasi digital. Berdasarkan berbagai laporan industri keuangan syariah, ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, kesiapan teknologi masih beragam, di mana beberapa bank syariah besar seperti BSI sudah memiliki sistem digital modern, namun banyak bank syariah kecil yang masih dalam tahap adaptasi. Yang kedua yaitu kesadaran digital di kalangan nasabah yang masih rendah atau masih minim dalam hal digital. Banyak nasabah syariah belum terbiasa menggunakan aplikasi digital yang terbaru. Kepemimpinan digital atau digital leadership, di mana pemimpin bank paham mengenai dan mendukung transformasi teknologi, integritas dan nilai syariah agar meskipun sistem makin modern, prinsip Islam tetap dijaga dalam setiap keputusan bisnis. Ada juga pelatihan berkelanjutan tentang literasi digital dan syariah. Yang keempat yaitu infrastruktur jaringan dan akses internet. Di beberapa wilayah Indonesia, jaringan internet masih belum stabil dikarenakan ini adalah menjadi tantangan atau hambatan dan perlu memperluas jangkauan layanan digital syariah. Rekomendasi strategi optimalisasi infrastruktur digital. Agar proses optimalisasi ini berhasil, ada beberapa strategi konkret yang bisa diterapkan oleh bank syariah dan pihak-pihak yang terkait. Yang pertama yaitu investasi teknologi jangka panjang, di mana bangun sistem core banking modern atau self-core dan sistem keamanan berlapis, dan fokusnya bukan hanya tampilan aplikasi tapi stabilitas, efisiensi, dan keamanannya. Yang kedua, untuk meningkatkan literasi digital syariah bagi nasabah, bank perlu aktif memberikan edukasi melalui media sosial, webinar, dan program literasi keuangan berbasis Islam agar masyarakat paham cara menggunakan layanan digital secara halal dan aman. Yang ketiga yaitu kolaborasi multi pihak atau triple helix. Kolaborasi antara bank syariah dan pemerintah akademis akan mempercepat inovasi dan memastikan transformasi digital yang sesuai prinsip syariah serta kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu digital leadership dan SDM unggul. Bentuk tim digital internal yang berfokus pada riset teknologi keuangan syariah atau Islamic Fitness Basel Camp.
Pegawai bank syariah juga perlu pelatihan coding dasar, analisis data, dan observer security awareness. Yang kelima yaitu penerapan Grand IT dan sustainability. Optimalisasi infrastruktur digital sebaiknya juga ramah lingkungan, misalnya menggunakan sistem hemat energi dan paperless transaction untuk mengurangi limbah operasional. Yang keenam yaitu audit syariah digital. Verifikasi setiap inovasi digital harus melewati pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS berbasis sistem digital agar lebih cepat dan akurat. Ada juga visi masa depan perbankan syariah digital di Indonesia. Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk menjadi pionir ekonomi Islam di Asia Tenggara. Visi jangka panjangnya meliputi yang pertama yaitu satu, menjadi Smart Islam Bank syariah yang berbasis AI, otomatisasi, dan analisis data besar untuk memberikan layanan cepat dan operasional. Yang kedua yaitu membangun ekosistem keuangan syariah terpadu, menghubungkan perbankan dengan sektor halal lain seperti zakat, wakaf, pendidikan, dan e-commercial hub. Yang ketiga yaitu integrasi blockchain untuk akad syariah, menciptakan sistem yang smart contract yang secara otomatis menjalankan akad sesuai ketentuan syariah tanpa campur tangan manual. Yang keempat yaitu digitalisasi ekonomi umat dengan infrastruktur digital. Masyarakat bisa lebih mudah terlibat dalam kegiatan ekonomi halal mulai dari investasi kecil, zakat, hingga pembiayaan usaha mikro. Yang kelima yaitu Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Dengan popularitas muslim terbesar di Indonesia di dunia dan dukungan digitalisasi cepat, Indonesia berpotensi menjadi Islamic Financial Hub global. Ada juga penguatan budaya kerjasama digital di bank syariah. Optimalisasi infrastruktur digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja di dalam organisasi. Bank syariah perlu membangun budaya kerja adaptasi di mana pegawai terbiasa dengan inovasi dan sistem digital yang terbaru. Kepemimpinan digital atau digital leadership, di mana pemimpin bank paham mengenai dan mendukung transformasi teknologi, integritas dan nilai syariah agar meskipun sistem makin modern, prinsip Islam tetap dijaga dalam setiap keputusan bisnis. Ada juga pelatihan berkelanjutan tentang literasi digital dan syariah juga sangat penting agar pegawai bisa memahami bagaimana teknologi dan membantu memperkuat nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam layanan perbankan. Ada juga risiko dalam digitalisasi perbankan syariah. Meskipun banyak manfaat, digitalisasi juga membawa sejumlah risiko yang perlu diadaptasi. Yang pertama yaitu risiko teknologi atau teknologi risks. Gangguan sistem atau error atau kerusakan infrastruktur IT dapat menghambat layanan. Ada juga risiko keamanan data, hacker atau breach. Dan yang ketiga yaitu risiko kepatuhan atau compliance risk. Dan yang keempat yaitu risiko operasional. Oleh karena itu, setiap inovasi digital harus diimbangi dengan manajemen risiko yang kuat atau audit syariah yang rutin serta sistem keamanan yang berlapis. Ada juga kontribusi digital terhadap ekonomi nasional, yaitu optimalisasi infrastruktur digital di mana sektor perbankan syariah juga berperan dalam memperkuat ekonomi nasional antara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, khususnya umat Islam yang sebelumnya
sebelumnya belum memiliki akses bank. Menumbuhkan ekonomi kreatif dan UMKM halal melalui pembiayaan digital syariah, meningkatkan penerimaan negara melalui sistem zakat dan wakaf produktif dan digital, mendukung program Gerakan Ekonomi Syariah Nasional atau GMES yang menjadi bagian dari strategi perbankan syariah, dan itu menjadi salah satu pusat ekonomi ekonomi syariah di dunia. Ada juga studi kasus keberhasilan digitalisasi bank syariah. Beberapa contoh nyata dari bank syariah yang sukses melakukan optimalisasi infrastruktur di era digital. Misalnya, yang pertama yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dengan meluncurkan aplikasi BSI Mobile yang mencakup fitur pembukaan rekening digital, pembayaran zakat hingga investasi sukuk, dan juga penerapan sistem core banking terintegrasi yang efisiensi dan aman. Pengembangan digital counter of expense atau DCO untuk mempercepat inovasi. Yang kedua yaitu ada Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia memperkenalkan sistem digital onboarding untuk nasabah baru, fokusnya pada integritas layanan atau eksternal dan sistem pembayaran digital. Yang ketiga yaitu Bank Mega Syariah dan Bank Aladin Syariah, berbasis digital penuh atau digital natif, melayani nasabah tanpa kantor fisik. Menggunakan Bank Mega Syariah dan Bank Aladin ini menggunakan sistem AI dan data analisis untuk memprofesionalisasi layanan mereka, dan keberhasilan mereka juga menjadi bukti bahwa inovasi dan syariah bisa berjalan berdampingan dalam menciptakan sistem keuangan yang modern dan bermartabat. Perbankan teknologi digital telah membawa perubahan besar di berbagai sektor termasuk industri perbankan. Di tengah arus transformasi digital, perbankan syariah dituntut untuk beradaptasi dan melakukan optimalisasi infrastruktur agar mampu bersaing dan memberikan pelayanan terbaik dan tetap memegang teguh prinsip syariah. Optimalisasi ini juga tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup peningkatan sumber daya manusia dan sistem operasional serta keamanan data nasabah. Makna dari optimalisasi infrastruktur ialah optimalisasi infrastruktur berarti memaksimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya dan sistem pendukung dalam operasional perbankan syariah agar berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dan infrastruktur di sini mencakup beberapa aspek seperti infrastruktur teknologi informasi, servis, sistem core banking, aplikasi digital banking, dan jaringan komunikasi. Infrastruktur fisik yaitu seperti kantor cabang, jaringan ATM, dan sistem pembayaran. Infrastruktur sumber daya manusia, kompetensi karyawan yang mampu menguasai teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Yang ketiga yaitu pemanfaatan cloud computing dan big data. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan fintech syariah, sinergi dengan perusahaan fintech. Yang kelima, peningkatan keamanan digital menggunakan sistem enkripsi, autentikasi ganda, dan teknologi blockchain untuk memastikan keaslian transaksi dan melindungi data nasabah. Yang keenam, meningkatkan kapasitas SDM untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi. Yang keenam yaitu peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan spesifikasi digital bagi pegawai bank syariah agar mampu beradaptasi dengan teknologi baru tanpa melanggar prinsip syariah.
yang sudah ditentukan. Ada juga dampak positif yang mengoptimalisasikan infrastruktur. Jika dilakukan dengan dampak dari optimalisasi infrastruktur, jika dilakukan dengan baik, optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah akan membawa banyak manfaat, antara lain yaitu efisiensi operasional, proses layanan menjadi lebih cepat dan kemudahan akses bagi nasabah. Nasabah dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun nasabah berada. Inovasi produk keuangan syariah, munculnya layanan seperti pembiayaan digital, zakat online, dan investasi halal berbasis aplikasi. Peningkatan kepercayaan dan daya saing, masyarakat lebih percaya karena sistemnya transparan, aman, dan sesuai syariah. Mendorong inklusi keuangan syariah nasional, makin banyak masyarakat yang tertarik menggunakan layanan pada bank syariah itu. Makin banyak masyarakat yang tertarik menggunakan layanan pada bank syariah. Oke, baik teman-teman, kita sudah memasuki penghujung pembahasan, dan pembahasan kali ini yaitu kita dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan tadi, bahwa dari pembahasan yang kita bahas tadi, kita bisa mengetahui bagaimana optimalisasi infrastruktur digital dan kunci agar perbankan bisa bertahan dan berkembang di era digital dan di era yang sangat canggih ini. Dan juga bank syariah harus punya sistem teknologi yang kuat dan aman dan efisiensi. Dan digitalisasi bukan berarti peningkatan nilai-nilai syariah, tapi juga justru memperkuat penerapannya. Dan juga kita bisa tahu kolaborasi antara bank, fitness, dan regulator menjadi langkah strategi untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan modern. Teman-teman, masa depan perbankan syariah itu sangat cerah, asalkan kita bisa menyeimbangkan antara teknologi dan nilai-nilai Islam. Kita bisa menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya modern, tapi juga penuh keberkahan. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik selanjutnya seputar mengenai ekonomi syariah dan dunia digital. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Adilani Mesari Umar mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum